Bayangkan, setelah membaca 6 kata ini di depan mesin ATM, tiba-tiba saldo rekening bertambah 350 juta. Namun bukannya bahagia, hidup seorang buruh cuci justru berubah menjadi mimpi buruk. Rumahnya didatangi orang tak dikenal di tengah malam. Pagar diguncang, pintu digedor, suara langkah mengitari rumah. Seperti ada sesuatu yang mereka cari, atau seseorang yang mereka incar. /you. Apa sebenarnya yang mereka mau? Dan bagaimana mungkin 6 kata yang diucapkan dengan lirih di depan sebuah mesin ATM yang dingin itu mampu mengubah hidup seorang perempuan sederhana? Bukan ke arah ketenangan, tapi justru menuju ujian yang membuatnya nyaris roboh. Tonton sampai akhir. Karena di penghujung video ini, kami akan membongkar rahasia tersembunyi dari 6 kata tersebut. Kata-kata yang tidak pernah Yuli sangka bisa membuka pintu rezeki, sekaligus mengguncang ketenangan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dunia ini tak ada kejadian yang hadir tanpa makna. Kadang sebuah cobaan datang dengan wajah yang terlihat seperti keberuntungan. Kadang sebuah hadiah turun bersama ujian yang membungkusnya rapat, seolah Allah ingin melihat seberapa kuat hati hambanya menjaga syukur dan tawakal. Judul video ini, terbukti. Gak nyangka saat di mesin ATM baca 6 kata ini saldo mendadak terisi 350 juta. Bukan sekadar clickbait, bukan pula sekadar cerita viral. Ini adalah perjalanan batin seorang perempuan biasa yang dipilih Allah untuk menerima pelajaran luar biasa. Bahwa setiap rezeki datang tak hanya membawa angka, tapi juga membawa tanggung jawab, ujian, dan pesan-pesan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita berangan-angan instan, dan bukan pula untuk membuat kita mencari jalan pintas menuju kekayaan. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa apapun yang turun dari langit, baik itu rezeki, ujian, atau isyarat, selalu datang dengan izin Allah, dan selalu membawa manfaat bila kita mau memahami maknanya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya mengajak Anda menenangkan hati sejenak. Tarik napas perlahan. Karena setiap kali kita membuka diri untuk belajar, Allah membukakan pintu baru dalam hidup kita. Dan sahabatku, jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan juga hajat dan doa sahabat-sahabat kita, agar kita bisa saling mengaminkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Sebelum pembahasan dimulai, saya ingin mengingatkan, tekan tombol like dan subscribe channel ini, bukan untuk mengejar angka, tetapi agar setiap hari sahabat bisa mendapatkan pengingat, inspirasi, dan cerita-cerita yang menghadirkan kedamaian, yang membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, dan semakin peka terhadap tanda-tandanya. Sahabatku, sekarang mari kita mulai. Mari kita telusuri bagaimana 6 kata sederhana itu mampu membawa Yuli ke perjalanan yang tak pernah ia bayangkan, perjalanan yang dimulai di depan mesin ATM, tetapi berakhir pada pelajaran spiritual yang sangat dalam. 1. Kisah awal yang mengejutkan. 6 kata di mesin ATM yang mengubah segalanya. Bayangkan sebuah sore yang sederhana, ketika matahari masih menggantung rendah, dan jalanan tidak terlalu ramai. Raffi, seorang buruh cuci pakaian, di sebuah perkampungan pinggir kota, pulang dari pekerjaannya sambil membawa tas kecil berisi pakaian kering yang baru ia antar. Sore itu tak ada yang istimewa, sama seperti hari-hari lainnya. Ia lelah, sedikit lapar, dan berharap segera sampai rumah untuk istirahat. Namun entah mengapa, langkahnya terhenti di depan sebuah ATM yang berdiri di samping minimarket kecil. Mesin itu tidak menarik perhatian siapapun, tapi justru menatap Raffi seakan memanggilnya. Raffi membuka dompetnya. Ia hanya ingin mengecek saldo,
sekadar memastikan apakah upah harian dari majikan sudah masuk. Tidak lebih dari itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Di depan mesin ATM, Raffi teringat sebuah nasihat dari seorang ustadz yang ia temui beberapa hari lalu. Nasihat itu begitu sederhana, hanya 6 kata, tetapi menggetarkan batinnya. 6 kata yang katanya mampu melapangkan rezeki, mengetuk pintu keberkahan, dan menguatkan hati dalam keadaan sempit. Raffi mengucapkan 6 kata itu pelan, lirih, nyaris hanya terdengar oleh hatinya sendiri. Ucapan itu tidak dimaksudkan untuk meminta keajaiban berupa uang, tidak pula untuk memaksa rezeki datang secara tiba-tiba. 6 kata itu hanya menjadi jembatan agar hatinya lebih tenang, agar ia tidak terlalu cemas menghadapi hidup yang keras. Ia membaca 6 kata itu di depan ATM hanya karena ia ingin memulai sesuatu yang baik dengan nama Allah, berharap bahwa apapun yang terjadi hari itu, hatinya tetap damai. Namun setelah kartu dimasukkan, tombol ditekan dan layar menampilkan saldo, Raffi terpaku. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Angka yang ada di layar bukanlah angka yang biasa ia lihat. Bukan 100.000, bukan 200.000. Tapi yang terpampang adalah angka yang tidak pernah sekalipun ia bayangkan akan berada di rekeningnya. Tambahan saldo sebanyak 350 juta rupiah. Raffi menatap layar itu lama, memastikan matanya tidak salah membaca. Tubuhnya gemetar, ia menarik kartu dengan tangan yang tidak stabil. Ia memandang langit yang mulai meredup. Tidak ada kilat, tidak ada petir, tetapi dadanya bergemuruh. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin 6 kata sederhana itu membuat saldo seolah terisi begitu saja? Ia tidak tahu. Ia bahkan tidak tahu apakah ia harus bahagia atau takut. Ia berdiri di depan mesin itu, seperti seseorang yang sedang mencoba menata ulang logika hidupnya. Perubahan besar kadang datang bukan dari sesuatu yang kita kejar mati-matian, tetapi dari hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang jujur. Raffi tidak mencari kekayaan. Ia hanya mencari ketenangan. Namun hari itu, hidupnya berbelok begitu cepat, membuatnya terhuyung-huyung antara syukur dan ketakutan. 6 kata yang ia ucapkan bukan mantra, bukan permohonan instan, tetapi doa kecil yang membentangkan jalan ke ujian besar. Inilah awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. 2. Identitas tokoh, buruh cuci biasa yang diuji dengan rezeki tak terduga. Raffi bukan siapa-siapa. Ia bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang yang sering tampil di depan publik. Ia hanya buruh cuci di sebuah rumah besar. Setiap pagi, ia berangkat berjalan kaki, membawa sebakul pakaian kotor dari 2 atau 3 rumah yang mempercayakan cucian kepada istrinya di rumah. Ia mencuci, menjemur, menyetrika, lalu mengantarnya kembali. Upahnya kecil, tetapi cukup untuk membeli beras, minyak dan sedikit lauk sederhana. Raffi hidup bersahaja, tidak pernah mengeluh meski tubuhnya pegal setiap malam. Tidak pernah iri meski melihat orang lain bergonta-ganti kendaraan. Hidupnya sederhana, tapi hatinya luas. Ia selalu percaya bahwa rezeki adalah hak penuh Allah, bukan manusia. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika melihat saldo rekening yang tiba-tiba melonjak, Raffi merasakan sesuatu yang campur aduk. Ia bersyukur, tentu saja. Bagaimana mungkin tidak bersyukur ketika angka yang bahkan belum pernah ia mimpikan kini berada di rekeningnya. Tetapi di balik syukur, ada kebingungan. Apakah uang ini benar-benar rezeki? Atau hanya kesalahan sistem? Apakah ini ujian? Atau pertanda sesuatu yang belum ia pahami? Ketakutan perlahan menyelinap. Raffi tidak menginginkan uang haram, tidak menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Ia tumbuh dalam ajaran bahwa rezeki halal lebih berkah daripada angka besar yang penuh keraguan. Ia bingung harus bagaimana. Apakah harus mengembalikannya? Apakah harus melapor? Atau diam saja sambil menunggu apapun yang akan terjadi? Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita juga berada di posisi seperti Raffi. Kita berusaha jujur, berusaha tenang, berusaha ikhlas. Tetapi ketika sesuatu yang luar biasa datang, hati kita goyah. Kita tidak siap, kita takut, kita bingung. Padahal semua yang datang dari Allah, sekecil apapun,
selalu membawa hikmah. Tetapi yang datang ke Raffi bukan kecil. 350 juta, jumlah yang bagi sebagian orang hanya angka. Tetapi bagi Raffi adalah mahkota dunia. Ia merasa seperti seorang nelayan miskin yang tiba-tiba menemukan mutiara raksasa. Ia tidak tahu apakah itu anugerah atau bencana. Namun ia tahu bahwa apapun yang terjadi berikutnya pasti mengandung pelajaran, mengandung tanda, mengandung ujian yang harus ia hadapi dengan hati yang berserah. 3. Mimpi buruk dimulai. Rumah didatangi orang tak dikenal di tengah malam. Keajaiban sore itu ternyata hanya pembuka dari malam yang menegangkan. Setelah pulang, Raffi tidak tenang. Ia mencoba tidur tetapi matanya terus terbuka. Kepalanya terus memikirkan apa yang ia lihat di ATM. Istrinya pun merasakan gelisahnya, tetapi tidak tahu apa yang membuat suaminya begitu berbeda malam itu. Tidak ada yang bisa ditebak, tidak ada yang bisa dipastikan, hingga malam mencapai titik paling sunyi, ketika sebagian besar warga kampung sudah tertidur, dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang aneh, suara langkah kaki dari luar pagar, pelan, lalu semakin dekat. Raffi terbangun dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mendengar bisikan sama. Seseorang berbicara dengan nada rendah, seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba pagar rumah berguncang. Tidak sekali, tapi berkali-kali. Seperti seseorang mencoba menggoyahkannya, memastikan pagar itu tidak terkunci kuat. Jantung Raffi berdetak sangat cepat. Istrinya terbangun dan memeluk anak mereka yang masih kecil. Dalam gelap, mereka hanya bisa saling memandang dengan mata yang penuh ketakutan. Kemudian, suara gedoran menghantam pintu. Suara keras, suara yang membuat seluruh tubuh seakan kehilangan tenaga. Siapa yang datang malam-malam begini? Apa tujuan mereka? Apakah mereka tahu tentang saldo di rekening itu? Dari mana mereka tahu? Ataukah ini hanya kebetulan? Tidak ada jawaban. Langkah kaki terdengar mengitari rumah. Ada yang berjalan di samping jendela. Ada yang berhenti tepat di belakang dinding. Raffi merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Ia merasa seperti sedang dikepung, seperti ada rahasia besar yang tiba-tiba membuat dirinya menjadi sasaran. Malam itu Raffi sadar bahwa rezeki besar tidak hanya membawa rasa syukur, tapi juga rasa cemas. Kadang sesuatu yang tampak indah di awal, justru membawa ujian yang tidak pernah dibayangkan. Raffi tidak tahu siapa orang-orang itu. Ia tidak tahu apa yang mereka incar. Tetapi satu hal yang ia rasakan adalah ketakutan yang menekan dadanya begitu kuat. Dalam hidup, kita juga sering merasa bahwa apa yang seharusnya membuat kita bahagia justru menjadi sumber kekhawatiran baru. Kita menginginkan kenaikan gaji, tetapi takut tanggung jawabnya. Kita ingin rumah lebih bagus, tetapi takut utangnya. Kita ingin sesuatu yang besar, tetapi lupa bahwa sesuatu yang besar selalu punya konsekuensi besar. Malam itu, Raffi belajar bahwa tidak semua kejutan adalah hadiah. Terkadang kejutan adalah awal ujian. Ia memeluk keluarganya, membaca doa pelan, berharap Allah melindungi rumah yang kecil itu dari mara bahaya yang tidak jelas wajahnya. 4. Misteri 6 kata, dari mana asalnya dan mengapa bisa memberi pengaruh. Malam itu, ketika Raffi akhirnya duduk termangu di ruang tengah setelah kegaduhan orang-orang tak dikenal mereda, ia mulai memejamkan mata. Nafasnya tak beraturan. Ia bukan sedang memikirkan uang 350 juta itu lagi. Ia justru sedang memikirkan 6 kata yang ia ucapkan di depan ATM. 6 kata yang ia ucapkan dengan penuh kerendahan hati, tanpa tujuan selain menenangkan hatinya sendiri. 6 kata yang tadi mungkin hanya terdengar seperti desahan dari bibirnya, namun ternyata mampu menggerakkan hidupnya begitu drastis. Raffi menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengingat apa yang pernah dikatakan Ustadz yang ia temui beberapa hari sebelum kejadian itu. Ustadz itu tidak menawarkan jalan cepat untuk kaya. Tidak pernah berkata bahwa 6 kata itu akan membuat uang datang berlimpah. Beliau hanya menjelaskan bahwa 6 kata itu adalah bentuk adab, bentuk ketundukan hati, bentuk ikrar kecil seorang hamba
ketika ia ingin meminta kebaikan dari Allah sekecil apapun. 6 kata itu bukan jimat, bukan mantra, bukan sihir, justru jauh dari semua itu. Ustadz itu berkata, 6 kata ini bukan untuk memanggil uang, ini untuk menenangkan jiwamu agar engkau tidak goyah ketika menghadapi kehidupan. Kadang yang kita butuhkan bukan tambahan harta, tapi tambahan ketenangan agar hati tidak rapuh. 6 kata itu menjadi pengingat bahwa seorang manusia tidak bisa meminta sesuatu tanpa menundukkan hati terlebih dahulu. Bahwa sebelum tangan menghadap ke langit, hati harus terlebih dahulu merasa tidak memiliki apa-apa. Bahwa seorang hamba harus menyadari bahwa seluruh kekuatan dan kemampuan adalah milik Allah, dan ia hanya mampu bergerak karena izinnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan sesuatu tanpa sadar. Kita berdoa, tetapi hati kita tidak ikut. Kita meminta, tetapi pikiran kita dipenuhi prasangka buruk. 6 kata ini bekerja bukan karena bunyinya, tetapi karena hati yang mengucapkannya. Hati yang jujur, hati yang pasrah, hati yang menerima bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Mengapa 6 kata ini begitu kuat? Karena ucapan yang keluar dari hati adalah ucapan yang menciptakan perubahan. Ketika hati manusia dijernihkan, dunia sekitarnya pun ikut berubah. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam, ucapan zikir bukanlah rangkaian huruf yang dipaksa keluar dari mulut, tetapi rangkaian makna yang membuat jiwa tunduk dan tenang. Bahkan sholat pun tidak akan bernilai jika hati tidak hadir. Misteri 6 kata ini sebenarnya bukan pada kalimatnya, bukan pada suaranya, bukan pada jumlah katanya. Misterinya justru berada pada kondisi hati yang mengucapkannya. Banyak orang membaca kalimat-kalimat zikir, doa, atau kalimat-kalimat baik lainnya, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Mengapa? Karena hatinya sedang tidak hadir. Karena ia membaca hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai ikrar penyerahan diri. Ar-Rafi mengucapkan 6 kata itu bukan untuk meminta uang. Ia bahkan tidak tahu bahwa ia akan menerima kejutan sebesar itu. Ia hanya ingin tenang, ingin merasa dekat dengan Allah meskipun hidupnya penuh tekanan. Ketika ketenangan itu hadir, barangkali Allah justru memberi lebih dari apa yang ia minta. Tetapi bukan uang itu yang membuat 6 kata itu berarti. Yang membuatnya berarti adalah bagaimana Allah menggerakkan takdir Rafi setelah hatinya benar-benar pasrah. 6 kata itu seperti pintu. Tetapi jangan salah, pintu itu bukan menuju kekayaan, tetapi menuju kesadaran. Ketika kesadaran itu hadir, hidup seseorang berubah. Bukan karena kalimatnya, tetapi karena hatinya yang kembali mengingat siapa yang memegang kendali. Inilah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia biasa. Inilah misteri yang hanya bisa dipahami oleh hati yang merendah. 5. Hikmah besar. Rezeki tak terduga adalah ujian, bukan sekadar keajaiban. Saat Rafi melihat 350 juta itu terpampang jelas di layar ATM, ia mungkin berpikir itu adalah hadiah besar, kejutan besar, atau keajaiban besar. Tetapi malam itu, ketika pagar diguncang dan pintu digedor, ia mulai memahami bahwa rezeki yang datang mendadak bukan sekadar keajaiban. Itu adalah ujian. Banyak orang berdoa agar Allah memberi rezeki besar, tetapi sedikit yang menyadari bahwa rezeki besar membawa tanggung jawab besar pula. Tidak ada pemberian Allah yang datang begitu saja tanpa maksud. Sebaliknya, setiap pemberian, bahkan sekecil butiran nasi, adalah ujian, apalagi rezeki yang besar. Dalam hidup sehari-hari, kita sering mengartikan rezeki hanya sebagai uang, padahal rezeki itu begitu luas. Udara yang kita hirup adalah rezeki, kesempatan untuk bangun pagi adalah rezeki, ketenangan dalam rumah tangga adalah rezeki, bahkan musibah pun kadang adalah rezeki, karena musibah membuat hati kembali dekat kepada Allah. Tetapi, ketika uang datang dalam jumlah besar, hati manusia seringkali goyah. Rafi merasakannya. Ketika pertama kali melihat angka itu, ia merasa seolah dunia meluaskan ruangnya untuknya. Tetapi semakin malam, ia justru merasa ruang itu menyempit, menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia merasa seperti sedang memegang bara api.
awalnya terlihat berharga, tetapi lama-lama membakar tangannya sendiri. Dalam Islam, rezeki bisa menjadi nikmat, tetapi juga bisa menjadi fitnah. Fitnah bukan dalam arti keburukan, tetapi ujian berat yang menentukan kualitas iman seseorang. Dalam ayat-ayat Al-Quran pun, Allah berulang kali mengingatkan bahwa manusia sering diuji dari dua sisi, kesulitan dan kelapangan. Banyak yang kuat menghadapi kesulitan, tetapi justru tumbang ketika menghadapi kelapangan. Tumbang, Raffi sedang menghadapi ujian kelapangan. Ujian yang tidak pernah ia siapkan, ujian yang datang tanpa permisi, ujian yang muncul karena 6 kata yang ia ucapkan dengan penuh kerendahan hati. Tetapi Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Itulah yang membuat Raffi akhirnya merasa bahwa apapun yang terjadi pasti membawa maksud, pasti membawa hikmah, pasti membawa pelajaran besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering meminta sesuatu yang besar, tanpa memikirkan apakah kita siap menerimanya. Kita ingin usaha besar, tapi tidak siap bertanggung jawab. Kita ingin pasangan ideal, tapi tidak siap memperbaiki diri. Kita ingin gaji besar, tapi tidak siap menghadapi konsekuensinya. Kita ingin sesuatu, tetapi tidak ingin diuji melalui apa yang kita inginkan. Raffi diajarkan oleh takdir bahwa rezeki besar bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana hati menerima, menjaga, dan mempertanggungjawabkannya. Hati yang siap akan melihat uang sebagai amanah. Hati yang tidak siap akan melihat uang itu sebagai beban. Dan malam itu, Raffi merasa uang tersebut lebih sebagai beban daripada anugerah. Tetapi ia tahu, di balik semua itu, ada rahasia yang Allah ingin tunjukkan padanya. 6. Mengajarkan penonton arti tawakal, adab dalam meminta rezeki, dan doa yang benar. Pada titik itulah Raffi menyadari bahwa hidup bukan tentang berapa banyak uang yang ia miliki, tetapi tentang bagaimana ia menaruh hatinya dalam setiap langkah. 6 kata yang ia ucapkan tadi adalah latihan kecil bagi hatinya untuk berserah. Tetapi kini ia belajar bahwa tawakal bukan sekadar ucapan, melainkan keadaan batin yang paling dalam ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak punya kekuatan apapun tanpa bantuan Allah. Orang-orang datang mengguncang pagar, bukan salah 6 kata itu, bukan salah ATM itu, bukan pula salah takdir. Itu adalah bagian dari perjalanan seseorang untuk memahami bahwa meminta rezeki bukan berarti meminta keberuntungan instan. Meminta rezeki berarti meminta ketenangan, kejujuran, dan kekuatan untuk menghadapi apapun bentuknya. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang ingin jalan pintas, ingin kaya cepat, ingin hasil besar tanpa proses, ingin keberuntungan tanpa usaha. Tetapi Islam mengajarkan bahwa rezeki sejati adalah rezeki yang membuat hati semakin dekat dengan Allah. Itulah mengapa doa, salat, dan tawakal ditekankan dalam setiap ajaran. Karena semua itu menenangkan hati sebelum tangan bergerak mencari dunia. Tawakal adalah ketika hati melepaskan ketakutan setelah melakukan usaha. Tawakal bukan berarti diam dan menunggu. Tawakal berarti bekerja, berusaha, berjuang, dan setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Raffi sedang belajar bagian itu. Ia berusaha untuk tetap tenang. Ia berusaha melindungi keluarganya. Ia berusaha mengambil hikmah dari kejadian itu. Dan setelah itu ia memanjatkan doa kecil bahwa apapun yang terjadi esok pagi, ia pasrahkan kepada Allah. Adab dalam meminta rezeki juga sangat penting. Banyak orang meminta rezeki sambil membawa ketamakan dalam hati. Banyak orang berdoa dengan pikiran yang hanya fokus pada uang. Padahal dalam Islam, adab meminta rezeki adalah memastikan niat yang baik. Memastikan bahwa yang diminta bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk pamer, bukan untuk berlebih-lebihan. Doa yang benar bukanlah doa yang mengejar angka. Doa yang benar adalah doa yang menumbuhkan ketenangan. Karena jika hati seseorang tenang, ia mampu menghadapi dunia jauh lebih baik daripada orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hatinya kacau. 7. Pembongkaran rahasia 6 kata, makna, hikmah,
dan cara mengamalkannya dengan benar. Kini tibalah saatnya memahami apa sebenarnya 6 kata itu. 6 kata yang mengubah hidup Raffi. 6 kata yang membuat Allah menggerakkan takdir secara tiba-tiba. 6 kata yang bukan mantra, bukan sihir, bukan pemanggil uang, tetapi pemanggil ketenangan. 6 kata itu adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat sederhana, 6 kata pendek, tetapi maknanya begitu luas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dialah sebaik-baik tempat berserah. Inilah kalimat yang menenangkan hati, kalimat yang membuat hidup terasa lebih ringan, kalimat yang tidak meminta uang, tetapi meminta perlindungan, kalimat yang tidak memanggil kekayaan, tetapi memanggil keteguhan iman. Ketika Raffi mengucapkannya di depan ATM, ia tidak sedang mendatangkan uang. Ia sedang menenangkan batinnya sendiri, mengakui bahwa apapun hasilnya, ia pasrahkan kepada Allah. Dan ketika hati seseorang benar-benar pasrah, Allah sering memberikan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Cara mengamalkan 6 kata ini bukanlah dengan niat memanggil uang, bukan dengan niat mencari kekayaan instan, tetapi dengan niat menenangkan hati, dengan niat menyerahkan segala rasa takut kepada Allah. Dengan niat mengakui bahwa manusia hanyalah makhluk yang tidak berdaya tanpa pertolongannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang seharusnya diucapkan ketika seseorang sedang terjepit, ketika ia takut, ketika ia bingung, ketika ia menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kalimat ini membuat manusia merasa aman, merasa ditemani, merasa dilindungi, dan bagi Raffi, kalimat itu menjadi pintu yang membawanya ke ujian besar, tetapi juga pintu yang membawanya kepada pemahaman besar tentang rezeki, ujian, tawakal, dan perlindungan Allah. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang mengejar uang, tetapi tentang menjaga hati. Ia belajar bahwa apapun yang datang dari Allah selalu memiliki makna. Ia belajar bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada angka di rekening. Bagi penonton video Anda, pelajaran ini sangat penting. Jangan pernah mengucapkan 6 kata itu dengan niat memanggil rezeki instan. Ucapkanlah dengan niat membangun ketenangan dalam jiwa, karena ketika jiwa tenang, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan yang kita tidak sangka. Mungkin bukan uang, mungkin bukan harta, tetapi bisa jadi ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang rukun, perlindungan dari bahaya, atau jalan hidup yang lebih jelas. 6 kata ini bukan alat. 6 kata ini adalah doa. Dan doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang hamba. Senjata yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya membutuhkan hati yang jujur dan pasrah. Dan itulah rahasia terbesar dari 6 kata ini.